Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali lagi mohon perhatian kepada jemaah yang ada di sebelah selatan untuk berjalan ke utara. Sekali lagi jemaah yang baru saja masuk di Stadion Brawijaya mohon berjalan ke utara. Saf yang tengah masih kosong. Saf yang tengah masih banyak yang kosong. Dan saya informasikan yang pada pagi hari ini wudhunya batal. Kami sudah menyediakan tempat air wudhu yang berada di sebelah selatan. Allahu akbar, hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri Stadion Brawijaya Kota Kediri rahimakumullah mengawali khutbah Jumat khutbah Idul Fitri pada pagi ini izinkan khatib menyampaikan wasiat ini utamanya untuk pribadi khatib. Isi wasiat hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa Allah dalam arti hendaklah kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk banyak-banyak menjalankan perintah Allah. Dan hendaklah pula selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, maklumullah. Selanjutnya, khatib mohon izin menyampaikan khutbah Idul Fitri yang berjudul kenikmatan berupa kekuatan mentaati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenikmatan berupa kekuatan mentaati Allah sesungguhnya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan
kepada kita adalah diberikannya kepada kita ketua Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini tidaklah untuk selamanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi rajim. Afakasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afakasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Wa annakum alaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita sebagai seorang mukmin atau seorang mukminah yakin bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan bahwasanya mukmin mukminah akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai seorang mukmin berusaha sekuat tenaga mempersiapkan bekalnya menuju kematian kita. Bekal itu adalah dengan beramal soleh, dengan berusaha untuk senantiasa mentaati Rabb Allah Ta'ala, dengan berusaha pula menadani dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah perbekalan yang terbesar. Bukan perbekalan itu berupa harta dunia, karena harta dunia tidak akan pernah kita bawa. Bahkan tidak seorang pun dikuburkan dengan hartanya. Akan tetapi yang bermanfaat nanti kelak pada hari kiamat adalah amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman kepada penduduk surga, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dikarenakan disebutkan oleh amalan, disebabkan oleh amalan soleh kalian sewaktu di dunia dulu. An-Nahl 32. Seorang mukmin, bagi kita seorang mukmin mukminat, apa yang seharusnya kita pikirkan sekarang ini, yakni kebahagiaan nanti, kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal, akan tetapi sesuatu yang fana dan sementara. Nah, kita ketahui bahwa kesenangan dunia awalnya adalah kelelahan dan akhirnya adalah penyesalan. Bisa demikian, bisa dijelaskan bahwa contoh, ada seorang oknum yang kaya raya, rezeki dengan ilegal, menjadi kaya, jutawan, bahkan miliarder dan triliunan.
tetapi karena usahanya itu ilegal, maka dia harus menutupi aibnya. Terpaksa harus membunuh inisial Brigadir J. Nah, terungkaplah aibnya semua, menjadi rezeki dengan lelah, cara tidak halal, akhirnya di kemudian hari penyesalan yang terjadi karena divonis dengan hukuman mati. Itulah kesenangan dunia, awalnya adalah kelelahan, akhirnya adalah penyesalan. Hadirin, kesenangan dunia halalnya, yang halal saja akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah, dari mana diperoleh harta itu dan dikemanakan, ditasarufkan kemana harta itu, apakah di fisabilillah atau fisabilit taghut. Nah, yang halal saja dipertanyakan seperti itu, bagaimana lagi dengan yang haram? Yang haram mendatangkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal soleh di bulan Ramadan, kita penuh kegembiraan menyambut seruan dari Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian siam berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, diharapkan dengan saum Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, maka orang beriman ketika diseru oleh Allah, kutiba alaikumussyam, kewajibkan kalian puasa, orang-orang beriman mendengarkan dan menjawab, sami'na wa ata'na, sami'na aku dengar, wa ata'na aku taati, aku laksanakan perintah Allah. Maka mereka pun diberikan oleh Allah kekuatan untuk mampu berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Semua itu adalah merupakan tujuan hidup kita di dunia, dan hidup kita di dunia seperti binatang ternak yang hanya mengikuti syahwat. Syahwat hanya ingin makan, hanya ingin minum, hanya ingin menyalurkan nafsu bidunya, karena bagi mereka tidak ada surga dan tidak ada neraka. Sedangkan kita manusia akan dibangkitkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah selama hidupnya di dunia. Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka. Maka hadirin, silahkan kita tentukan sendiri jalan hidup kita, kemana kita akan melangkah. Apakah kita akan melangkah ke surga atau kita akan melangkah ke neraka? Masuk ke neraka penuh dengan bara api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang menginginkan surga, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh menuju surga Allah. Perlu kita sadari bahwa surga Allah itu sangat mahal. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat istimewa. Surga hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sungguhnya, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah belum melihat siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh mencari surga dan siapa yang sabar untuk menaati Allah. Wa ya'lamas sabirin, dan sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ali Imran 142. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Saidul Fitri rahimakumullah, mari kita senantiasa memohon kekuatan kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pikirkan setelah Ramadan adalah bagaimana kita bisa istiqomah di atas amal soleh yang telah kita ukir, yang telah amalkan di bulan Ramadan. Mungkin selama bulan Ramadan kita senantiasa sholat lail atau sholat tarawih. Mungkin di bulan Ramadan kita senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika bulan Ramadan kita senantiasa semangat beramal soleh. Nah, yang kita pikirkan sekarang adalah setelah Ramadan kita akan domah di atas amalan soleh itu. Kita tidak ingin. Kita sudah membangun bangunan amal soleh di bulan Ramadan. Ternyata setelah Ramadan bangunan itu kita rusak sedikit demi sedikit, kita tinggalkan sedikit demi sedikit, sehingga kemudian kita pun akhirnya melupakan Allah Azza wa Jalla. Demi Allah saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak ingin seperti itu. Maka patutlah kita sadari bahwa kita tidak mungkin bisa istiqomah kecuali dengan keistiqomahan hati. Keistiqomahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itulah sumbernya keistiqomahan. Nah, ketika hati dipenuhi dengan mahabbah ilallah, cinta kepada Allah, cinta kepada kehidupan akhirat, maka ketika itulah, maka di saat itulah istiqomah kita menjadi kokoh dan kuat. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, hubbud dunya, wa karahiyatul maut, hati kita dipenuhi dengan hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut meninggalkan dunia, maka jangan harap kita bisa istiqomah fisabilillah di jalan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, istiqomahnya hati itu dengan dua perkara. Pertama, mendahulukan cinta Allah di atas seluruh cinta. Kita mencintai harta, kita mencintai orang tua, mencintai rumah, mencintai dunia, namun cinta kita kepada Allah melebihi segala-galanya. Kita rela berkorban dunia demi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak mungkin hati kita bisa istiqomah
kecuali dengan mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Apa maksudnya? Kita agungkan perintah Allah berupa sholat. Nah, tanda orang yang mengagungkan perintah Allah adalah ketika ia mendengarkan azan, maka segera pergi menuju sholat. Tanda orang yang mengagungkan perintah Allah adalah dia berusaha mempelajari perintah-perintah Allah, mengetahui apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, bagaimana tata cara sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah orang yang mengagungkan perintah Allah. Hadirin, demikian pula kita agungkan larangannya. Kita berusaha untuk tinggalkan semua maksiat kepada Allah. Kita lari dengan kencang dari semua perkara yang bisa menyerumuskan kita kepada kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zibratal mu'minin rahimakumullah. Kita diperintahkan Allah untuk mengagungkan asma Allah. Kita diperintah oleh Allah membesarkan Allah sebesar-besarnya. Nah, di hari raya Idul Fitri ini kita diperintahkan untuk bertakbir sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan dan agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Al-Baqarah 185. Ma'asyiral muslimin, kita membesarkan Allah bukan sebatas dengan ucapan takbir, bukan sebatas kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita tidak membesarkan Allah. Yang diinginkan dari ucapan takbir bukan hanya lisan, tapi hati pun membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita membesarkan Allah, kita akan membesarkan perintah-perintahnya, kita akan mengagungkan larangan-larangannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bahwasanya Allah yang lebih besar di dalam hati kita daripada segala sesuatu. Saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu, akankah kita bisa sabar di atas semua ini? Sabar di atas ketaatan tidak mudah. Sabar untuk meninggalkan larangan tidak mudah. Membutuhkan pertolongan Allah. Kalau kita tidak sabar di dunia ini, ketika kita akan sabar dalam api neraka. Dan perlu diketahui, kesabaran di dalam api neraka sudah tidak ada gunanya. Saudaraku kaum muslimin, maka sesungguhnya Ramadan adalah merupakan guru kita yang agung, sebuah madrasah, sebuah tarbiyah pendidikan yang luar biasa. Allah mensyariatkan Ramadan yang lain adalah karena Allah ingin menolong kita agar kita masuk surga, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, mari khutbah Idul Fitri pada pagi ini segera kita tutup, segera kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Kita memohon
Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa kekuatan untuk mentaati Allah. Semoga kita bisa istiqomah di jalan kebenaran. Semoga kita bisa istiqomah di atas kesabaran. Sabar menjalani ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang endingnya kita bisa meninggalkan dunia yang fana ini dengan memperoleh predikat husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, marilah kita tundukkan pandangan, kita hadirkan hati kita yang paling dalam, seraya bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawadhu, berdoa dengan penuh khidmat. Oleh karena itu, agar doa kita bisa khusyuk, bisa penuh ikhlas dan penuh khidmat, maka mohon doa yang akan saya pandu ini cukup diaminkan di dalam hati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, sesungguhnya kami yang berkumpul di dalam stadion Brawijaya ini adalah terdiri dari insan-insan yang tak berdaya, insan-insan yang lemah, insan-insan manusia yang sering berbuat kekhilafan. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan illa billah kecuali kekuatan dari Allah. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Al-insan manusia itu tempatnya khata wa nisyan, tempatnya khilaf dan lupa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para guru-guru kami, para alim ulama kami, para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana, ya Allah teguhkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami, ala dinik, atas agamamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak nampak hak di hadapan kami. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil nampak batil di hadapan kami. Ya Allah, berilah kemampuan bagi kami untuk melaksanakan menegakkan yang hak dan meninggalkan yang batil. Ya arhamar rahimin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pasangan hidup kami, dzurriyyah anak keturunan kami, qurrata a'yun ya Allah, tidak dipandang menyejukkan hati karena mereka taat kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.